Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. Ikhwani wa akhwati fillah, rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan membahas fikih pernikahan yang tentunya harapan kita setelah kita mempelajari pembahasan tentang pernikahan ada motivasi bagi para syabab, bagi abnail muslimin, bagi para pemuda yang belum menikah untuk segera menikah. Karena menikah ini sangat dianjurkan dalam Islam. Datang perintah secara khusus untuk para pemuda. Yang biasanya para pemuda ini maju mundur ketika hendak menikah. Ragu. Dia lanjut atau tidak. Terkadang banyak faktor yang menyebabkan dia menunda pernikahan. Padahal termasuk perkara yang tercela ketika seorang mampu untuk menikah namun dia menunda pernikahan. Makanya kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an mengatakan kepada para syabab, kepada para pemuda, ya ma'syarasy syabab, man istata'a minkumul ba'ah falyatazawwaj. Wahai sekalian para pemuda, ya man istata'a minkumul ba'ah, barang siapa di antara kalian yang sudah memiliki kudrah, kemampuan untuk membiayai pernikahan, falyatazawwaj, hendaknya dia segera menikah. Fa innahu aghaddu lil basar wa ahsanu lil farj. Karena yang namanya menikah itu bisa membantu seseorang untuk lebih menundukkan pandangan. Karena kita diperintahkan untuk ghaddul basar. Baik laki-laki ataupun perempuan diperintahkan untuk menundukkan pandangan. Qulil mu'minin yaghuddu min absarihim wa yahfadhu furujahum. Katakan wahai Muhammad kepada laki-laki yang beriman, yaghuddu min absarihim, hendaknya mereka menundukkan pandangan-pandangan mereka. Wa yahfadhu furujahum, hendaknya mereka menjaga kemaluan-kemaluan mereka. Begitu pula kepada perempuan, Allah Ta'ala berfirman, kullil mu'minat yaghdudna min absarihin wa yafadna furujahun. Katakan wahai Muhammad kepada perempuan-perempuan yang beriman, hendaknya mereka menundukkan pandangan-pandangan mereka, hendaknya mereka menjaga kemaluan mereka. Dan di antara sebab yang bisa ditempuh oleh seorang supaya bisa menjaga kemaluannya, supaya dia bisa menjaga atau bisa menundukkan pandangannya adalah dengan menikah. Kata Rasulullah, fa innahu aghaddu lil basar wa ahsan lil farj. Karena menikah itu bisa membantu seseorang untuk menundukkan pandangannya, wa ahsan lil farj, lebih membantu seseorang untuk menjaga kemaluannya. Kalau seandainya belum mampu, minta tolong kepada Allah Ta'ala. Allah Ta'ala ghani, zat yang maha kaya. Bahkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi rahmatullah alaih,
Thalathatun haqqun 'alallahi 'aunuhum. Ada 3 orang yang Allah Ta'ala mewajibkan dirinya untuk membantu. Ada 3 orang yang Allah Ta'ala mewajibkan dirinya untuk membantu orang-orang tersebut. Siapa mereka? Yang pertama, al-mujahid fi sabilillah, orang yang berjihad di jalan Allah Ta'ala. Yang kedua, al-mukatib yuridul ada. Yang kedua, al-mukatib, budak yang punya perjanjian dengan tuannya untuk mencicil supaya dia bisa merdeka. Al-mukatib yuridul ada. Dan yang ketiga, an-nakih yuridul afaf. Dan yang ketiga, an-nakih, orang yang ingin menikah yuridul afaf, di mana tujuan pernikahannya adalah afaf, supaya dia bisa menjaga diri, menjaga kemaluannya, menjaga kehormatannya, dan juga bisa menundukkan pandangannya. Allah Ta'ala berjanji akan menolong orang-orang seperti ini. Sehingga bagi para syabab yang memang keinginan untuk menikah lebih besar, bersegeralah untuk menikah. Menikah termasuk sebab-sebab yang dikatakan jalib li rizq, sebab yang bisa mendatangkan rizki. Sebab-sebab yang bisa apa? Mendatangkan rizki. Jadi jangan nunggu kaya. Nikah itu jangan nunggu kaya. Kalau nunggu kaya nanti nggak nikah-nikah. Sebagaimana para akhwat hendaknya ketika ada lelaki yang ingin berniat baik untuk menikahinya, tentunya jangan yang dilihat hartanya. Yang namanya syabab, yang namanya pemuda kebanyakan belum memiliki kekayaan. Jarang sekali ada syabab, ada pemuda sudah kaya, ini jarang. Mungkin karena warisan mungkin. Tapi secara umum yang namanya pemuda baru merintis usahanya. Sehingga jangan terlalu mencari yang kaya. Kalau nyari yang kaya yang sudah bapak-bapak, menjadikan istri yang kedua mungkin, yang ketiga, yang sudah sukses. Kalau nyarinya masih bujang, syabab, ya kebanyakan ya mungkin belum punya rumah, kendaraannya masih kendaraan tempo dulu, begitu ya. Ya wajar, karena syabab, pemuda baru merintis usahanya. Sehingga bagi para syabab hendaknya bersemangat, tidak usah ragu, wah nanti saya belum punya ini, belum punya itu. Maju, isti'anah billah, minta tolong kepada Allah Ta'ala. Sebagaimana para akhwat hendaknya dia tidak harus mencari pemuda yang memang sudah mapan. Jarang. Mungkin 1.100.000 ada pemuda yang sudah mapan. Sudah masih muda namun sudah punya rumah, sudah punya kendaraan, pekerjaannya tetap atau yang lainnya, ini jarang. Sehingga tidak perlu mencari yang seperti itu. Bismillah, tawakal kepada Allah Ta'ala ketika ada keinginan untuk menikah. Tujuannya tadi apa? Yuridul afaf. Salah satu dari 3 orang yang Allah Ta'ala pasti akan menolongnya, siapa? An-nakih yuridul afaf. Orang yang menikah dengan tujuan afaf, menjaga diri. Tujuannya ghadul basar, supaya dia bisa lebih menundukkan pandangannya, dan hisnul farj. Tujuannya dia apa? Menjaga kehormatannya, menjaga kemaluannya. Dan sudah kita baca perkataan para ulama berkaitan dengan syarat-syarat pernikahan. Sudah kita sebutkan beberapa syarat. Tidak mengapa sedikit kita mengulang, karena sudah lama pelajaran diliburkan begitu ya, dari bulan Ramadan, sebelum Ramadan bahkan. Sekarang di akhir Syawal baru kita lanjutkan. Yang kita tahu bersama bahwasanya di antara syarat nikah itu adanya keridhaan. Ar-ridha minal muta'aqidain. Ridhaan dari 2 belah pihak yang melakukan akad, baik mempelai laki-laki ataupun mempelai perempuan. Dan biasanya yang mengundang keridhaan adalah dengan apa? Dengan nazar. Dengan cara si pemuda melihat terlebih dahulu siapakah calon istrinya. Sehingga disyariatkan dalam Islam, orang yang ingin
Mengkhitbah perempuan, yang melamar perempuan disyariatkan untuk apa? Untuk nazar, untuk melihat perempuan tersebut. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan juga Imam Abu Dawud dari hadis Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza khataba ahadukumul mar'ah." Kalau salah seorang di antara kalian hendak melamar perempuan, ingin melamar perempuan, fa in istata'a an yanzura minha ila ma yad'uhu ila nikahiha falyaf'al. Kalau dia mampu untuk melihat sebagian anggota tubuh perempuan tersebut, di mana anggota tersebut bisa menjadikan dia untuk bersemangat untuk menikahinya, falyaf'al, maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hendaknya dia kerjakan. Hendaknya dia kerjakan. Dalam riwayat Muslim dari hadis Abi Hurairah radhiyallahu an, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah berkata kepada seseorang yang hendak menikahi seorang perempuan. Rasul mengatakan kepadanya, "Anadharta ilaiha?" Apakah engkau sudah melihatnya? Qala la. Lelaki tersebut mengatakan, "Belum ya Rasulullah." Maka apa arahan Rasulullah? Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada lelaki tersebut, "Idhhab fanzur ilaiha." Pergilah engkau ke perempuan tersebut, lihat perempuan tersebut. Sehingga hadis-hadis yang kita bacakan ini menunjukkan tentang apa? Disyariatkannya nazar. Masyru'iyatun nazar. Disyariatkan seorang sebelum melamar atau sebelum menikahi perempuan, dia melihat keadaan perempuan tersebut. Keadaan perempuan tersebut. Diperintahkan bahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Walaupun jumhur ada silang pendapat tentang hukum nazar, apakah mubah saja ataukah mustahab ataukah disunahkan. Pendapat yang benar disunahkan, sudah kita sebutkan ya pendapat yang rajih pada pembahasan sebelumnya. Dan bagian yang mana yang boleh dilihat juga sudah kita sebutkan. Bagian tubuh yang mana dari perempuan yang akan dinikahi yang boleh dilihat. Ini sudah kita sebutkan. Dan pada sore hari ini insyaallah taala kita akan baca keterangan dari Al-Imam Ibnu Utsaimin rahmatullahi alaih tentang adab seseorang ketika melakukan nazar. Jadi ada adabnya. Betul. Hukum asalnya seseorang itu tidak boleh melihat kepada aurat perempuan. Seorang laki-laki tidak boleh melihat aurat perempuan yang bukan mahramnya ya. Ini diharamkan. Namun dalam keadaan tertentu, lil hajah, seperti ketika dia hendak melamar perempuan tersebut, menikahi perempuan tersebut, boleh bagi lelaki tersebut untuk melihat sebagian auratnya. Ini kita rajihkan pada pembahasan sebelumnya, itu yang ma yadharu anha ghaliban. Yang boleh dilihat itu apa? Sesuatu yang memang apa? Secara umum perempuan menampakkan anggota badan tersebut kepada keluarganya, kepada mahramnya. Yaitu apa? Pakaian dia yang biasa dikenakan di rumah. Ketika dia di rumah, dia mungkin memiliki saudara, ada pamannya mungkin yang memang mahramnya. Perempuan biasanya menampakkan lengannya, menampakkan rambutnya, menampakkan lehernya, atau betisnya, atau bahkan mungkin apanya? Lututnya. Sehingga sesuatu yang biasa ditampakkan oleh perempuan di dalam rumahnya, itu yang boleh dilihat. Itu yang boleh dilihat bagi apa? Lelaki yang ingin mengkhitbahnya, melamarnya atau menikahinya.
Dan kata Ibnu Utsaimin rahmatullahi alaih, annahu yanbaghi lil insan an yanzura ila al-makhtubah. Selayaknya bagi seseorang yang ingin menikahi perempuan, hendaknya dia melihat terlebih dahulu keadaan perempuan tadi. Perempuan yang akan dia nikahi. Bahkan kata Ibnu Utsaimin, bina'an ala anna al-lam lil irsyad wa talab wa hadha huwa ar-rajih. Disunahkan ini karena makna lam pada ucapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fa in istata'a an yanzura minha ila ma yad'uhu ila nikahi falyaf'al. Hendaknya kalian nazar. Ini kata Ibnu Utsaimin, ini perintah dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga perintah ini lil istihbab, menunjukkan perkara ini disunahkan. Walakin hadzal itlaq muqayyadun bi umur. Namun bolehnya seorang laki-laki memandang, melihat sebagian anggota tubuh perempuan yang akan dia lamar atau dia nikahi, ini tidak dimutlakan begitu saja bebas. Boleh dilihat segala sesuatunya, tidak. Bahkan muqayyadun bi umur, bahkan ada adab-adab yang perlu diperhatikan. Ada adab-adab yang memang harus diperhatikan. Apa saja adab-adab yang perlu diperhatikan ketika seseorang melakukan hal ini? Ya, dia nazar terhadap perempuan yang akan dia nikahi. Kata Ibnu Utsaimin rahmatullahi alaih, al-awwal, yang pertama, adab yang pertama ketika seorang lelaki menghitbah seorang perempuan dan apa? Dia melakukan nazar. Nazar terlebih dahulu. Alla yakuna biqalwah. Hendaknya nazarnya tidak dengan cara khalwah. Khalwah itu apa? Khalwat. Berkhalwat itu apa? Berduaan. Enggak boleh. Hendaknya ada yang mendampingi si perempuan tadi. Ada pendampingnya. Ada pendampingnya. Tidak boleh khalwah. Si perempuan yang akan dikhitbah, yang akan dilamar atau dinikahi, berduaan dengan lelaki yang ingin mengkhitbah. Ini dilarang. Fa in kana bi khalwatin fa huwa haram. Kalau seandainya dengan cara khalwah, dengan cara berduaan, maka yang seperti ini diharamkan. Yang seperti ini perkara yang terlarang. Ini qaulin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalilnya apa? Bahwasanya nazar itu tidak boleh dengan cara khalwah. Dalilnya ucapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang diriwayatkan Al-Bukhari dan Muslim. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yakhluwanna rajulun bimra'atin. Tidak boleh seseorang itu berkhalwah, berduaan dengan perempuan yang bukan mahramnya. Ini haram. Wala tusafir illa wa ma'aha dzu mahram. Sebagaimana si perempuan tidak boleh safar, tidak boleh melakukan sebuah perjalanan kecuali dibarengi dengan mahramnya. Sehingga sebagaimana ketika dia safar itu harus ditemani oleh mahramnya, begitu pula ketika dia apa? Dia dinazar. Ketika dia apa? Dinazar. Dia harus didampingi oleh mahramnya. Ini adab yang pertama yang harus diperhatikan ketika seorang nazar. Biasanya ini yang sering terjadi ketika perempuan sudah mulai ngaji, gitu ya. Sudah mulai hijrah. Orang tuanya masih awam. Ketika datang laki-laki mau menazar, silakan masuk. Gak ditemani, orang tuanya apa? Pergi. Orang tuanya apa? Gak pergi. Ini hati-hati yang seperti ini. Bilang ke orang tuanya agar apa? Agar ditemani. Sehingga jangan sampai apa? Syaitan masuk di situ. Karena statusnya belum apa-apa. Belum ada hubungan apa-apa sama sekali. Hubungannya masih hubungan ajnabiyah. Tidak ada hubungan apa-apa sama sekali. Sehingga seorang ketika nazar, ini diperhatikan. Tidak boleh dia berduaan dengan perempuan yang akan dia khitbah. Akan dia apa?
Ini adab yang pertama. Sehingga dilarang. Ats-tsani, yang kedua, kata Ibnu Utsaimin rahimatullah alaih, an yakuna aziman 'alal khidbah wat taqaddum. Adab yang kedua yang perlu diperhatikan oleh para lelaki ini. Ketika dia hendak apa? Hendak nazar, dia mempunyai azam, punya tekad untuk apa? Melamar perempuan dan punya tekad untuk menikah. Punya tekad untuk apa? Jadi nazar itu kapan? Ketika betul dia sudah apa? Sudah punya azam. Saya punya azam insyaallah taala ingin menikah. Sehingga boleh bagi dia untuk apa? Untuk nazar. Tapi kalau belum punya azam, belum punya keinginan untuk apa? Untuk menikah, lah iseng lah. Nazar apa? Nazar perempuan. Tidak punya azam sama sekali. Fa illam yakun aziman fala yaf'al. Kalau tidak apa? Tidak punya tekad untuk menikah, tidak punya azam, tidak punya keinginan kuat untuk apa? Maju untuk melamar, ya jangan. Negatifnya juga untuk dia sendiri. Ada laki-laki yang memang sebenarnya dia punya raghbah untuk menikah, punya keinginan untuk apa? Untuk menikah. Namun keinginannya kadang-kadang maju mundur gitu. Tidak punya keinginan kuat, tekad kuat untuk apa? Untuk menikah. Ketika ditawari perempuan misalkan, mau nggak nikah sama fulana? Ya maulah. Kenalan dulu, kemudian nazar. Padahal dia belum punya azam, jangan. Karena kalau belum punya azam biasanya apa? Ya memang terlalu selektif juga nanti. Pilih-pilihnya terlalu apa? Terlalu ketat. Kemudian terkadang cocok pun, beralasan lah biar menolak atau seperti apa. Sehingga ada laki-laki yang terkadang dikatakan ini Abu Nadhar nih, jangan. Sampai dijuluki apa? Tukang nadhar. Kenapa? Karena seringnya nadhar. Dengan ini nggak cocok, dengan itu nggak cocok, dengan ini nggak cocok, dengan itu nggak cocok. Sehingga seorang ketika maju untuk nadhar, itu bulatkan dulu tekadnya. Betul, dia punya azam untuk apa? Untuk taqaddum, untuk maju. Untuk maju. Karena wadzalika li'annal asla tahrimun nadhar lin nisa. Dikarenakan apa? Hukum asal memandang perempuan itu haram. Tadi yang kita bacakan, kullil mu'minin yaghuddu min absarihim. Katakan wahai Muhammad kepada laki-laki dari kalangan kaum mukminin, hendaknya mereka menundukkan pandangan mereka. Sehingga jangan maju minta untuk nazar sebelum dia punya apa? Punya azam. Punya keinginan kuat untuk apa? Untuk maju menikah. Dan tidak mengapa supaya kuat keinginannya, dia perhatikan saudaranya. Perhatikan saudara siapa? Si perempuan tadi. Biasanya mukanya tuh nggak jauh-jauh lah dengan saudara laki-lakinya begitu. Ini saya yang pengen saya nikah itu perempuan seperti apa? Maju atau tidaknya dia perhatikan. Perhatikan apa? Bisa perhatikan saudara-saudara laki-lakinya. Ini face-nya mungkin seperti apa? Berarti nggak jauh misalkan. Tidak jauh. Atau mungkin biar tanya barangkali ada penyakit atau kekurangan. Karena diperintahkan seorang untuk apa? Untuk jujur. Tidak melakukan penipuan ketika apa? Dia melakukan proses ta'aruf. Proses kenalan. Dia punya penyakit apa? Sebutkan. Dia punya kekurangan apa? Sebutkan. Jangan sampai tahunya kapan? Ketika lagi nazar. Nah ini kan sudah terlanjur lihat. Sudah terlanjur apa? Terlanjur lihat. Sehingga seorang ketika apa? Ingin nazar, itu dia harus punya azam. Ini ada yang perlu diperhatikan. Jangan belum punya azam, kemudian dia melakukan nazar. Karena asal tadi kita sebutkan, hukum asal memandang perempuan ajnabiyah itu diharamkan bagi lelaki. Ya, ketika ada maslahah, maka hukum ini berubah. Jadi dihalalkan, bahkan mustahab. Ya, yang tadinya haram, namun karena ada kepentingan, ada hajat, sehingga dibolehkan bagi
si lelaki untuk melihat perempuan tadi. Boleh bagi dia untuk apa? Memandang sebagian tubuh dari perempuan yang ingin dia nikahi. Kalau sudah punya azam. Ats-tsalits yang ketiga kata Ibnu Utsaimin rahimatullah alaih. An yaghliba 'ala dhannihi annahu idza khataba ujib. Yang ketiga, bolehnya bagi seseorang lelaki itu nazar, memandang sebagian aurat perempuan yang akan dia lamar atau ingin dia nikahi, itu kalau ghalabatul dhann, persangkaan kuatnya, idza khataba ujib, ketika dia melamar itu diterima. Prasangka kuat yang dia miliki, saya kalau maju ini melamar perempuan ini, maka lamaran saya diterima. Lamaran saya apa? Fa in kana yaghlibu 'ala dhannihi al-'aks fa innahu la yajuzu lahu an-nazar. Kalau prasangka dia, dhannya dia, anggapan kuat yang dia miliki, kalau saya yang lamar kemungkinan besar ditolak, maka enggak perlu nazar. Maka kata Ibnu Utsaimin la yajuzu lahu an-nazar, tidak boleh baginya untuk nazar. Loh kok gimana? Gak mungkin diterima tapi kok nazar? Mungkin gak? Gak mungkin diterima namun diizinkan nazar, mungkin gak? Mungkin atau tidak? Gak mungkin diterima, namun apa? Boleh nazar. Gak mungkin diterima namun apa? Boleh nazar. Ya mungkin kan begitu ya. Sangat mungkin kan, apalagi nazar itu tidak harus apa? Sepengetahuan siapa? Sepengetahuan perempuan yang dinazar. Jadi boleh seorang laki-laki yang ingin menikahi seorang perempuan, dia nazar tadi, perempuan tadi, tanpa sepengetahuan siapa? Perempuan tadi. Berarti ngumpet gitu ya. Lihatnya ngumpet. Ini boleh. Ini diperbolehkan. Dalilnya apa? Dalilnya hadis Jabir radhiyallahu an. Kata Jabir, diriwayatkan Imam Ahmad, khatabtu jariyatan min Bani Salimah, fa kuntu akhtabi'u laha tahta al-karab hatta ra'aitu minha ba'dha ma da'ani ila nikahiha fatazawwajtuha. Kata Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu, khatabtu, aku pernah mengkhitbah, melamar jariyatan min Bani Salamah, seorang gadis dari Bani Salamah. Fa kuntu akhtabilaha tahtal karb. Sementara ketika aku melihat perempuan tadi, gadis tersebut, aku bersembunyi. Jadi ngelihatnya apa? Pakai sembunyi. Dia bersembunyi. Jabir bersembunyi ketika melihat perempuan tadi. Hatta ra'ait minha ba'dha ma da'ani ila nikahiha. Sampai aku betul-betul melihat sebagian anggota tubuhnya yang membuat aku termotivasi untuk menikahinya. Fatazawwajtuha, maka aku pun menikahinya. Biasanya bagian tubuh mana sih yang paling apa? Paling mungkin mengundang laki-laki untuk menikahinya, bagian tubuh mana? Mananya kira-kira? Ini belum nazar kan sudah punya bayangan. Mana kira-kira pilihannya mananya? Mananya Mas? Mananya? Hah? Mananya kira-kira? Wajah tentunya kan begitu ya? Tentunya wajahnya. Tentunya yang paling apa? Paling ingin dilihat tuh wajahnya. Sehingga yang paling diperhatikan oleh seorang laki-laki ketika dia ingin mengkhitbah seorang perempuan, ya, dia disyariat untuk melihat wajahnya. Seperti apa wajahnya? Parasnya seperti apa? Parasnya apa? Seperti apa? Ya, sehingga boleh seorang nazar dengan cara apa? Sembunyi. Perempuan yang dinazar itu tidak sadar ketika dia apa? Dia sebenarnya lagi dinazar oleh seorang laki-laki. Ini diperbolehkan. Ya, walaupun ini jarang kayaknya ya. Boleh di zaman sekarang ketika tawassu, ketika para pemuda, para syabab ini musibah ya. Tawassu. Bahkan ketika nazar bergampangan seorang perempuan sampai terkadang apa?
Ngirim foto. Ngirim foto kepada apa? Lelaki yang ingin nazar. Ini perkara yang diingkari oleh para ulama. Ini hati-hati. Jangan bergampangan seorang perempuan seperti itu. Karena sangat mungkin gambar yang atau foto yang apa? Dia serahkan kepada lelaki yang ingin nazar. Nanti yang melihat bukan cuma dia. Laki-laki yang lain juga lihat. Nah, ini perkara yang perlu diperhatikan. Dijaga adab-adab nazar. Tadi adab di antara adab yang ketiga yang disebutkan Ibnu Taimiyah rahimahullah alaih, seorang maju untuk nazar ketika apa? Ketika sangkaan dia lamarannya akan diterima. Seperti apa sih yang dicontohkan oleh Ibnu Taimiyah rahimahullah alaih? Orang yang mungkin ketika nazar tidak diterima, itu mayaf'aluhu ba'dul asyraf. Orang yang mungkin punya kedudukan. Mungkin orang kaya atau mungkin apa? Di negeri kita mungkin apa? Darahnya darah ningrat misalkan. Fa innahum la yuzawwijuna ahadan min ghairihim. Sebagian mereka itu tidak menikahkan putrinya dengan apa? Dengan orang-orang biasa. Jadi kalau kita maju ini orang biasa yang mau kita lamar, ya, misalkan ahlul bait. Nah, ini susah ini biasanya. Ahlul bait itu perempuannya ya jarang dibolehkan nikah dengan siapa? Dengan orang-orang yang bukan ahlul bait. Maka ketika kita tahu wah walabatul dzan ini persangkaan yang kuatnya, saya kalau melamar ke orang tuanya dia juga bakalnya apa? Enggak bakal diterima. Makanya seperti ini, maka kata Ibnu Utsaimin, fa innahu la yajuzu lahun nazar. Maka tidak boleh bagi dia untuk apa? Untuk nazar. Li'anna an-nazar huna la faidata min. Dikarenakan nazar di sini tidak ada faedahnya. Tidak ada faedahnya. Misalkan ada teman, seorang teman, dia punya keponakan. Keponakannya ahlul bait. Nawari ke kita, mau gak nikah sama keponakan saya? Ya, yang nawari pamannya. Nanti saya kenalkan. Ini seorang harus mikir, wah ini kan paman dari ibu, namanya khal. Namanya khalnya begitu ya. Ibunya si orang Jawa, wong pamannya orang Jawa, tapi bapaknya kan ahlul bait, apalagi Habib misalkan begitu ya. Ya, ini kalau saya maju, bapaknya ridho enggak? Seringnya apa? Enggak bisa ini. Susah. Ya, maka ketika kita menyangka bahwasanya kemungkinan besar lamaran kita ditolak, ya udah enggak usah. Tidak usah apa? Nazar. Li'anna an-nazar huna la faidata min. Dikarenakan nazar ketika itu tidak ada faedahnya. Tidak ada faedahnya. Sehingga ini adab yang perlu diperhatikan. Dan adab yang keempat yang perlu diperhatikan, alla yatamatta'a bin nazar ilal mar'atil makhtubah. Ketika dia nazar terhadap perempuan, dia jangan tamattu, jangan bernikmat-nikmat. Jangan apa? Alla yatamatta', jangan bernikmat-nikmat ketika nazar tersebut. Sehingga wa bina'an 'ala hadzal syart fa inna an-nazar yakunu muqaddaran biqadril hajah. Sehingga karena ada syarat ini, maka seorang ketika nazar terhadap apa? Perempuan yang ingin dia lamar, ingin dia nikahi, maka nazarnya dikadarkan, disesuaikan dengan kebutuhan. Ketika melihat parasnya sudah cukup, sudah, jangan lihat terus. Cukup misalkan. Ketika sudah cukup misalkan, maka cukup. Karena apa? Yang namanya hajah itu tuqaddar biqadariha. Yang namanya hajat itu ketika seorang memang ada kebutuhan, itu takar sesuai dengan apa yang dia butuhkan. Banyaknya orang memakai apa? Memakai perban, memakai gips ketika dia terluka. Tangannya terluka, sementara dia tahu, oh, tangan saya ini harus dicuci ketika wudu. Ketika menggunakan gips, secara otomatis nggak mungkin dicuci.
maka gunakan gips sesuai dengan kadar yang dia butuhkan. Jangan sampai lukanya sedikit, dia pakai gips seluruh tangan. Jangan. Sesuai dengan kadar yang dia butuhkan. Supaya anggota badan yang lain bisa dibasuh. Sehingga namanya hajat, tuqaddar biqadariha. Sebagaimana orang ketika apa? Berobat. Terkadang ada perempuan yang apa? Dia harus berobat kepada dokter laki-laki. Ini hajat. Nyari dokter susah. Maka ketika dia harus menyingkap sebagian auratnya, dibuka secukupnya. Sesuai dengan apa? Hajat yang dia butuhkan. Begitu pula ketika seorang nawar. Ini hajat. Makanya dibolehkan. Karena ada hajat ya bagi si lelaki tersebut untuk maju menentukan apakah dia akan terus maju untuk menikahinya atau tidak. Maka ketika dia nazar itu kata Ibnu Utsaimin fa innan nazar yakunu muqaddaran biqadril hajah. Itu dibatasi sesuai dengan apa? Sesuai dengan kebutuhan. Fa idza tana'a min ru'yatiha wa dakhalat khatirahu falyakuf. Kalau dia merasa cukup dari melihat sebagian anggota tubuh tersebut. Wa dakhalat khatirahu, sudah masuk ke dalam memorinya, oh perempuan ini seperti ini. Dia sudah bisa memutuskan ini cantik atau tidak. Saya maju atau tidak. Sudah lihat kulitnya warnanya apa. Maka falyakuf, hendaknya dia menahan. Dia menahan pandangannya. Wala yajuz an yazida 'alaiha. Tidak boleh dia minta tambahan. Tidak boleh bagi dia untuk meminta apa? Tambahan. Karena wat tamattu' bin nazar ilaiha yufdi ila al-istimrar fin nazar. Sementara tamattu' bin nazar, bernikmat-nikmat ketika nazar itu akan mengantarkan kepada dirinya untuk terus menerus memandang perempuan tersebut. Yang ini berakibat apa? Timbul apa? Thawrani syahwah. Timbul syahwat nanti akhirnya. Timbul syahwat. Yang ini tentunya apa? Dilarang ketika seorang melakukan apa? Melakukan nazar. Sehingga ini diantara adab-adab seorang ketika nazar terhadap apa? Perempuan. Dan diingatkan oleh Ibnu Utsaimin rahmatullah alaih tentang kondisi perempuan. Ada pertanyaan, hal yajuz an tatajammala bi thiyab atau tazyin bi jismiha? Bolehkah bagi seorang yang mau dinazar, berarti perempuan ya, untuk dia berhias, pakai pakaian yang memang apa? Yang indah, atau untuk apa? Dia tazyin bi jismiha, dia berdandan. Dia pergi dulu ke salon. Bolehkah untuk perempuan yang mau dinazar untuk melakukan hal ini? Kata Ibnu Utsaimin rahmatullahi alaih, la yajuz an tatajammal. Tidak boleh bagi perempuan tadi yang mau dinazar untuk berhias. Li'annaha laysat zaujatah, bal ya imra'atun ajnabiyyah min. Kenapa enggak boleh? Karena statusnya masih bukan apa-apa. Yang namanya dandan kan hanya untuk apa? Untuk si suami. Sehingga boleh. Statusnya masih apa? Masih belum menikah. Wa yujadu aidan mafsadatun ghairu hadhi. Bahkan ada mafsadat yang lain. Wa hiya annaha idza ja'at mutabahayyiyah bi hadzal baha. Kata Ibnu Utsaimin, kalau seandainya ketika nazar perempuan tersebut berdandan dengan dandanan yang mungkin wah begitu ya. Tsumma ba'dal aqd wa dukhul 'alaiha lam yakun 'ala hadzal nas. Ketika nazar luar biasa dandannya begitu cantik ya. Namun ketika setelah akad, setelah bertemu kok kayak gini. Kok seperti ini istriku ya? Dia akan mengatakan subhanallah ainal mar'a allati khatabtuha dzalikal yaum. Mungkin di hati akan bertanya, mana perempuan yang dulu aku nazar dulu? Ya, kok sekarang berubah. Ya, karena terkadang seperti itu. Ketika apalagi perempuan-perempuan ini terkadang di zaman sekarang. Ya, perkaranya mengherankan. Ketika dia berdandan untuk
bukan suaminya begitu ya. Luar biasa. Pakai wangian yang mungkin apa? Dengan jarak berapa meter sudah tercium baunya. Ini kan perkara yang haram begitu ya. Kalau keluar kondangan, keluar belanja, dan dia luar biasa. Baunya harum begitu ya. Mengundang apa? Mata para lelaki. Ya, mengundang fitnah. Namun ketika di hadapan suaminya, repot ini kadang-kadang. Kalau siang bau bumbu dapur. Kalau malam bau apa? Bau balsem. Bau balsem, bau minyak kayu putih. Gak mau dandan. Ya ini keliru terkadang. Sehingga perlu diperhatikan. Adab-adab perempuan ini ketika keluar dari rumahnya. Jangan sampai dia apa? Menampakkan kecantikannya untuk lelaki yang bukan ajnabi. Sehingga ini beberapa adab yang disebutkan oleh Ibnu Utsaimin rahmatullah alaih. Bahkan diingatkan oleh beliau ketika seorang sudah nazar dan dia sepakat maju. Saya maju. Sudah nazar, sudah cocok begitu ya. Perempuan juga sama, sudah cocok. Ini ada adab yang berikutnya kata Ibnu Utsaimin, jangan ngobrol. Baik apa? Ngobrol secara langsung bertemu atau apa? Pakai alat komunikasi zaman sekarang. Sering WA-an. Sering apa? Telepon-teleponan. Kalau sudah enggak sabar segera nikahi. Segera apa? Segera nikahi. Jangan membuka pintu syaitan. Jangan beranggapan kan sudah dilamar. Ya, walaupun sudah dilamar, sudah cocok, sudah diterima, statusnya masih belum suami istri. Halalnya kapan? Ketika sudah melakukan akad. Sudah apa? Melakukan apa? Akad. Ini perkara yang perlu diperhatikan bagi seorang yang hendak melamar perempuan. Punya azam. Makanya tadi disebutkan di muqaddimah Rasulullah SAW memerintahkan para syabab untuk segera menikah. Ya masyarakat syabab, man istata minkumul ba'ah falyatazawwaj. Wahai para pemuda, barang siapa di antara kalian yang sudah punya ba'ah, punya modal, punya kemampuan untuk apa? Membayar mahar, maka hendaknya dia menikah. Hendaknya apa? Menikah. Thalathatun haqqun 'alallahi 'aunuhum. Ada 3 orang yang pasti Allah akan tolong. Siapa? Di antaranya nakih, orang yang ingin menikah, yuridul afaf. Di mana tujuan dia menikah adalah untuk menjaga iffahnya, menjaga kehormatannya, tujuannya agar dia bisa ghadul basar, bisa menundukkan pandangan, dan tujuannya adalah apa? Hisnul farj, bisa menjaga kemaluan. Jangan menunda-nunda pernikahan. Jangan menunggu saya nanti ketika menikah, nanti ketika saya pekerjaan saya sudah tetap, misalkan. Tidak perlu begitu. Kamu ada kesempatan, ada kemampuan, segera menikah. Zaman sekarang zaman yang penuh dengan apa? Dengan fitnah. Banyak sekali syabab pemuda yang apa? Terjatuh ke dalam perkara-perkara yang Allah haramkan. Sehingga segera menikah. Segera menikah. Tidak harus nunggu kaya. Nunggu kaya nanti nunggu tua. Itu pun belum tentu nih, belum tentu apa kaya. Nanti enggak nikah-nikah. Ya, sebagaimana para perempuan, hendaknya ketika ada pemuda yang bagus akhlaknya, bagus agamanya, kemudian dia sudah juga cocok, maka segera diterima khidbahnya. Mencari ya lelaki yang kaya, keumuman di negeri kita nanti kalau sudah tua. Karena syabab ya itu baru merintis usaha. Jarang ada pemuda yang sudah apa? Masih muda namun dia kah? Nah, ini jarang. Sehingga tidak usah nunggu kaya. Tidak usah nunggu punya pekerjaan tetap. Banyak perempuan-perempuan yang tidak mempersyaratkan hal tersebut. Sehingga bismillah, tawakal kepada Allah Ta'ala. Ini yang mungkin bisa kita sampaikan pada kajian sore hari ini. Beberapa adab-adab seseorang ketika nawar. Adab ketika apa? Nawar, yang tentunya perlu diperhatikan. Barangkali ada yang ditanyakan kaitan dengan pembahasan tentang nawar. Boleh tafadhol. Kami persilahkan. Iya. Ada ya hadiah dari IKP bagi yang mau bertanya. Ada 3 buku.
tips agar suami disayang istri. Wah, gitu ya. Pengen nggak disayang istri? Pengen, apalagi disayang mertua juga, gitu ya. Silakan barangkali ada yang bertanya. Ayo buka. Ya dari akhwat silakan. Ustadz bertanya, jika ada akhwat yang sudah mampu untuk menikah, namun dari akhwat itu menunda karena orang tuanya itu kurang setuju dengan apa yang dia pilih. Maksudnya si akhwat itu udah ngaji, udah kenal sunnah, jadi kan pengennya apa yang dia inginin gitu. Tapi orang tuanya itu kayak pengen anaknya itu sesuai dengan apa yang dipilihin sama orang tuanya. Sikap akhwat itu harus menyetujui orang tuanya dengan dia menikah dengan lelaki pilihan orang tuanya, atau dia tetap menunggu saja. Syukran. Ada yang bisa menyampaikan pertanyaannya? Ada, poinnya sudah tertangkap, cuman ada beberapa pertanyaan yang nggak jelas, terputus-putus. Kesimpulannya, ketika ada apa? Seorang perempuan akan dilamar oleh apa? Laki, begitu ya. Yang perempuan tersebut cocok dengan apa? Dengan laki tersebut. Namun orang tuanya tidak setuju, begitu ya. Intinya begitu? Atau ada tambahan? Intinya begitu, Mbak ya? Ya, intinya begitu, Us. Terus ya. Orang tuanya itu pengennya bukan sama lelaki yang itu, karena orang tuanya nggak setuju sama laki-laki itu. Terus orang tuanya udah milihin buat si akhwat itu. Sudah ada salonnya begitu? Iya, dari akhwatnya udah ada, tapi orang tuanya nggak setuju. Ya. Terus dari orang tuanya pun ada, tapi akhwatnya nggak setuju. Oh gitu. Berarti ada 2 calon begitu ya? Ya. Calon pertama anaknya yang nggak setuju karena karena pilihan orang tuanya. Ya. Calon yang satunya pilihan anaknya, orang tuanya nggak setuju. Ya. Yang perlu diperhatikan bagi para orang tua, bagi para wali, Rasulullah SAW mengingatkan, kata Rasulullah SAW, la tunkahul ayyim hatta tusta'mar, wa la tunkahul dzikr hatta tusta'dzan. Tidak boleh dinikahkan perempuan yang sudah janda. Ya, orang tua menikahkan putrinya janda sampai dia diminta persetujuannya. Setuju atau tidak? Sebagaimana al-bikr, perawan juga sama. Tidak boleh dinikahkan sampai diminta izinnya. Sampai diminta izinnya. Sehingga dalam masalah ini orang tua tidak boleh memaksa anaknya untuk menikahi lelaki pilihannya. Sebagaimana orang tua tidak boleh adol, tidak boleh menolak untuk menikahkan putrinya ketika sudah ada calon laki-laki yang diridhoi oleh putrinya, sementara calon laki tersebut sekufu, baik agamanya, baik akhlaknya. Sehingga ini perintah bagi para wali. Perintah bagi apa? Para wali untuk tidak memaksa menikahkan putrinya dengan orang yang dia kehendaki, dan tidak boleh dia menolak ketika putrinya meminta untuk menikahkan dirinya dengan lelaki yang apa? Sekufu. Ini tidak boleh. Namun kalau seandainya orang tua adhon, masing-masing dari anak itu lebih tahu keadaan orang tuanya. Bagaimana dia bisa merayu orang tuanya supaya apa? Lelaki pilihannya diterima, dirayu dan dirayu. Ini cara yang paling bisa dikerjakan lah. Paling bisa dikerjakan dan tidak menimbulkan keributan. Walaupun secara syariat boleh. Ketika ada seorang perempuan sudah dilamar oleh lelaki yang dia ridhoi, perempuan tersebut suka terhadap lelaki tersebut, agamanya juga baik, akhlaknya juga baik, boleh dia menikah tanpa persetujuan orang tuanya. Boleh secara hukum Islam. Siapa yang menikahkan? Sultan boleh. Yang menikahkan siapa? Di negeri kita penghulu boleh. Ini kalau apa? Walinya enggak mau. Ini boleh. Namun tentunya seringnya ketika seorang memaksakan diri seperti ini timbul keributan. Atau biasanya kalau sudah berazam
anaknya sudah nekat, mau diizinkan mau enggak, pokoknya saya mau nikah, biasanya orang tuanya yang luluh. Jadi pintar-pintar merayu lah. Kalau memang sudah ada laki yang dia cocok gitu ya, baik agamanya, dirayu sajalah. Orang tua insyaallah taala sebenarnya tujuannya baik. Tujuannya baik. Terkadang ada hal-hal yang membuat apa? Keinginan anaknya juga baik, ini dihalangi sehingga dirayu. Ini cara yang paling gampang. Walaupun tadi kalau secara syariat boleh enggak nikah tanpa seizin walinya? Boleh. Perwaliannya pindah ke wali hakim. Kemana? Wali hakim, yaitu kepada penghulu. Kepada penghulu. Nanti penghulu yang akan menentukan apakah jalan atau tidak. Apakah nanti dia manggil wali yang lain, kakeknya dipanggil, barangkali apa? Kakeknya yang mau mengakadkan. Ini penghulu nanti biasanya di negeri kita alhamdulillah ada peradilan agama yang biasanya mengatur hal-hal yang seperti ini. Karena sengketa itu urusannya selesainya di mana? Di hakim. Ketika hakim yang sudah memutuskan sudah. Sehingga kalau mau bersabar dirayu terus. Namun kalau khawatir terjatuh ke dalam perkara yang haram, tidak apa-apa. Dia mengajukan kepada penghulu untuk dinikahkan ketika walinya adhal. Ketika walinya apa? Enggan untuk menikahkan. Yang lain? Difahami insyaallah ya. Yang lain, Mbak? Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Saya mau tanya, tadi kan Ustadz menjelaskan jika kita berta'aruf kita harus memberitahu masing-masing pihak tentang kekurangan ataupun aib yang kita miliki. Ya. Yang saya mau tanyakan di sini, apakah hal-hal yang terkecil sekalipun harus kita beritahu terhadap masing-masing pihak? Contohnya misalnya kita memiliki bekas luka knalpot yang belum hilang, itu perlu dijelaskan atau tidak? Enggak perlu yang seperti itu. Terima kasih. Tidak perlu. Perkara-perkara yang menurut kebanyakan orang itu dikatakan aib. Penyakit yang mungkin kronis. Kalau penyakitnya misalkan cuma panu, ya diobati lah. Enggak perlu dijelaskan saya punya panu gitu ya. Atau kena knalpot misalkan, ada bekas knalpot. Tidak perlu. Artinya penyakit-penyakit yang memang mungkin menurut sebagian orang, waduh, seperti ini. Punya penyakit-penyakit yang mungkin agak kronis misalkan. Suatu yang dipandang aib oleh kebanyakan orang. Adapun perkara-perkara yang ringan seperti itu tidak perlu. Tidak diperlukan. Yang lain, Mbak, silakan satu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, saya mau bertanya 2 pertanyaan. Yang pertama, apakah seorang akhwat boleh diam-diam melihat laki-laki sembunyi-sembunyi seperti seorang ikhwan yang nador secara sembunyi-sembunyi seperti itu? Terus yang kedua, apabila seorang akhwat sudah dihitbah atau dilamar oleh seorang ikhwan, terus itu kan sekarang zamannya itu komunikasi lewat WhatsApp begitu. Lah terus cara terbaiknya itu seperti apa gitu Ustadz supaya tidak menimbulkan dosa? Ya seperti itu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Seorang perempuan misalkan, bolehkah dia melihat laki-laki yang mengkhitbah dirinya? Begitu ya? Boleh seorang melihat laki-laki yang mengkhitbah dirinya. Mungkin ketika dikhitbah dia malu untuk melihat siapa? Si lelaki. Ya karena perempuan memang malunya lebih tinggi. Sebenarnya dia sudah agak cocok. Namun dia masih penasaran seperti apa ya sebenarnya? Apa? Lelaki yang mau menjadi enggak apa-apa. Ya, untuk memantapkan dia untuk maju atau mundur, dia mungkin meminta kepada si laki tersebut untuk apa? Untuk dilihat. Mungkin malu kalau ngomong langsung kan begitu ya. Ya kebanyakan laki-laki dengan apa? Sembunyi. Dilihatnya dengan cara sehingga tidak mengapa. Beda kalau laki-laki. Sebagaimana boleh bagi laki-laki ketika dia sudah mengkhitbah, sudah nazar. Kemudian 2 hari, saya kok lupa ya wajahnya kayak apa. Ya, saya lupa. Ya, mungkin enggak? Mungkin karena mungkin waktu pertama, aduh, mau lihat gimana? Boleh enggak dia minta lagi untuk nazar? Boleh. Boleh dengan langsung, dengan kesepakatan atau dengan sembunyi, sehingga diperbolehkan. Ya, tidak mengapa. Adapun untuk
menghindari perkara-perkara yang diharamkan ketika seorang sudah dilamar dan sudah sepakat, segera menikah. Segera menikah. Mau komunikasi apa sih? Kan begitu ya. Apa yang mau dibutuhkan sebenarnya? Tinggal segera melakukan akad. Segera dihalalkan supaya semuanya segera dihalalkan. Adapun masalah nanti bangun rumah tangganya kapan? Enggak apa-apa, yang penting akad dulu. Kan enggak harus akad terus langsung apa? Diboyong. Enggak apa-apa, akad terlebih dahulu. Yang jelas dia sudah jadi apa? Suami Nah itu apa? Terserah Anda. Kan begitu, sehingga jalan keluarnya segera untuk apa? Menikah. Jangan nunda-nunda pernikahan ketika sudah apa? Sudah ada khitbah, ada lamaran dan diterima. Difahami insyaallah ya. Dan ini ada pertanyaan dari ikhwan di sini, bagaimana jika setelah ta'aruf kedua salah satu pihak sudah cocok, tapi tiba-tiba dari pihak perempuan, akhwat, terutama dari ibu si akhwat membatalkan ta'aruf. Tapi dari bapak si akhwat belum membatalkan. Padahal wali nikah akhwat kan bapaknya. Yang menentukan lanjut atau tidaknya si perempuannya. Perempuan yang akan dinikahi. Kalau bapaknya setuju, anaknya setuju, ya sudah lanjut. Tapi kalau apa? Bapaknya setuju, anaknya enggak, ya enggak usah lah. Karena anaknya apa? Anaknya nanti dipaksa. Nah, ini perkara yang dilarang. Seorang apa? Memaksa orang lain untuk menikah. Dia akan melalui pernikahan, menjalani pernikahan, sehingga tidak boleh dipaksa. Yang kedua, bagaimana saran untuk seorang laki-laki yang sudah siap melamar, sudah siap menikah, namun belum ada pekerjaan yang pasti, belum punya pekerjaan tetap, posisi masih dalam kuliah. Langkah yang baik apakah lanjut kuliah atau menikah? Lanjut kuliah atau menikah? Belum ada pekerjaan yang pasti, berarti dia punya pekerjaan, kan begitu ya? Mungkin pekerjaannya belum tetap. Nggak harus punya pekerjaan tetap, namun tetap bekerja. Kan begitu ya? Nggak harus punya pekerjaan tetap, namun tetap bekerja. Minta tolong kepada Allah Ta'ala. Kalau seandainya tidak mampu, kata Rasulullah, faman lam yastati' fa'alaihi bis-shaum. Kalau nggak mampu, puasa. Tapi kalau sudah punya kemampuan, nggak ada larangan. Dia kuliah sambil apa? Menikah. Apalagi ketika seorang tahu diri, bahwasanya syahwatnya besar, susah untuk dikendalikan, maka segera menikah. Tadi hadis yang kita sebutkan, salasatun haqqun 'alallahi aunuhum. Di antaranya apa? An-nakih yuridul afaf. Orang yang menikah yang memang apa? Ingin menjaga kehormatan. Kalau dia ingin menjaga kehormatan, dia nikah, datang pertolongan dari Allah Ta'ala. Datang pertolongan dari Allah Ta'ala. Allah akan mudahkan baginya dia apa? Sebab-sebab rezeki. Yang penting dia bersabar. Sebagaimana perempuannya juga bersabar. Karena di awal ya seperti itu. Tadi yang namanya syabab, jarang yang sudah kaya. Ya tadi kita katakan, nggak harus kerja tetap, namun tetap bekerja. Satu lagi dari Puan, ada yang ditanyakan? Ya silakan Mas. Ya. Dan tinggal sama orang tua, bagaimana caranya agar kita adil membagi cinta ke istri dan juga ke orang tua. Soalnya kadang timbul cemburu, menyenangkan orang tua, istri cemburu, menyenangkan istri kadang orang tua cemburu itu tadi. Kumulatifnya tadi. Memang seperti itu. Selama tidak ada intervensi dari orang tua, tidak masalah. Cemburu itu perkara yang normal. Perkara yang normal. Ya, namanya perempuan memang seperti itu. Namun tentunya tidak pantas ketika ada seorang perempuan cemburunya kepada mertuanya. Sebagaimana mertua cemburunya pada menantu. Kalau cemburunya pada doroh itu apa? Madunya, ya wajar kan begitu ya. Namun tentunya nggak pantas bagi apa? Seorang perempuan cemburu kepada apa? Menantunya atau kepada apa? Mertuanya. Anaknya dia. Maka dia punya kewajiban berbakti kepada ibunya. Namun dia juga suami, dia harus tahu. Dia harus berbuat baik kepada istrinya. Itu pandangan ibu. Pandangan si istri juga sama. Dia suami saya, wajib berbuat baik kepada saya. Namun dia juga punya ibu. Wajib dia berbakti kepada ibunya. Ya, sehingga ilmu untuk hal ini perlu ditekankan. Ya, bahwasanya tidak pantas cemburu kok diberikan kepada yang bukan pada tempatnya lah. Bukan pada tempatnya. Namun kalau sudah ada intervensi atau yang lainnya, lebih baik seorang itu tinggal mandiri.
Kecuali kalau memang ibunya tidak ada yang merawat. Tapi kalau ibunya ada yang merawat, ibunya juga masih kuat, dia tinggal tidak bersama ibunya, tidak bersama dengan mertuanya. Dia tinggal, ya sudah rumah tangga sendiri. Sehingga ketika ada cekcok, orang tua tidak tahu. Ya, karena sebagian orang tua ketika anaknya cekcok itu ngompori. Itu ada orang tua seperti itu. Sehingga perkara yang seperti ini perlu dihindari. Sehingga perlu untuk diberikan pengetahuan bahwasanya mertua itu tidak layak untuk diberikan rasa cemburu. Ini kepada istri kita, kepada mertua juga sama. Kepada ibu juga sama. Sama artinya itu istri saya yang harus harus saya berbuat baik kepadanya. Ya, butuh untuk dikasih pengertian. Paham Mas ya? Ya sudah kita cukupkan. Ya sudah 5:30 lewat. Wassalamualaikum. Untuk buku silakan ya diambil kepada yang bertanya. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.